adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita mau mengangkat pujian, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, Tuhan juga memberkati kami semua yang mengikuti, yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kak Christine undang semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bergerak untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Kita mengangkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Di kepak-kepakan sayapnya, di kepak-kepakan sayapnya, di geleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan.
goyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, patah-patah sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita mau angkat pujian kembali setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, masih ada kabar sukacita lagi. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum firman Tuhan kita dengarkan, kita mau angkat pujian seperti Samuel kecil yang dengar-dengaran akan Tuhan Yesus. Tuhan berfirman, hati kami rahasia dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil. Dengar Tuhan berfirman, hati kami rahasia dibentuk,
surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Berkati dan hati, telinga, dan seluruh baca indera kami untuk kami sungguh-sungguh merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat adik-adik di rumah. Kita saat ini sedang memperingati menjelang untuk kematian Kristus di dalam Jumat Agung. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kalian mengeluh? Mungkin karena makanan yang disediakan oleh mama itu selalu saja sama dan terasa membosankan. Atau kalian pernah mengeluh capek sekali setiap hari ke sekolah, pulang harus homeschooling atau pergi les dari pagi sampai sore. Ada yang pernah di sini mengeluh karena yang dialami begitu berat. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah di dalam Alkitab bagaimana ia tidak pernah mengeluh akan penderitaannya. Mari buka sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 26 hingga ayat 32. Dari tokoh yang kita sama-sama lihat dari ayat ini, pasti semua anak-anak bisa menebak siapakah dia? Ya, betul sekali, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh karena dia menderita. Ada banyak alasan anak-anak ketika seseorang mengeluh atau merasa kesakitan karena menderita. Mungkin saja karena dia sakit. Pernahkah kamu menjumpai orang-orang di sekitar kamu yang kamu kasihi menderita karena sakit? Semua uang yang kalian miliki atau mereka miliki sudah habis, tetapi kesembuhan tidak kunjung juga mereka alami. Atau menderita karena mereka dihukum, atau menderita karena kehilangan orang yang mereka cintai, semuanya pergi meninggalkannya. Atau menderita karena kalian dilukai oleh teman-teman kalian. Wajar saja ketika kita merasa sakit, kita merasa bahwasanya kita tidak kuat untuk menanggung penderitaan ini. Namun penderitaan kita tidak ada apa-apanya dan tidak pernah sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus. Dari kisah ini, Yesus menderita untuk kita. Dia disalib untuk setiap kita. Dia menderita untuk menebus dosa kita. Bayangkan saja anak-anak yang dikasih oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus harus menderita demi dosa dan pelanggaran yang seharusnya tidak ia tanggung. Ia menderita untuk kamu dan kakak, bahkan untuk manusia yang berdosa. Ia menderita untuk menebus dosa kita, karena tidak ada seorang pun yang bisa menebus manusia yang berdosa dengan orang yang berdosa. Harus dari pribadi Tuhan yang tidak berdosa yang menjadi manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ia satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengeluh ketika dia menderita untuk menanggung dosa kamu. Nah, anak-anak dikasih oleh Tuhan, mari belajar hari ini. Yang pertama, jangan pernah mudah mengeluh. Entah itu makanan yang hari ini, setiap kali kamu memakannya yang sama, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Coba sejenak kamu melihat di sekelilingmu banyak orang yang tidak makan seperti kamu makan setiap harinya. Jangan pernah mengeluh apalagi menyerah ketika kamu sedang mengalami kesusahan atau penderitaan. Tuhan lebih menderita dari kita, tapi dia tidak pernah mengeluh dan dia tidak pernah menyesal untuk dia melakukannya buat kamu dan kakak. Jadi bagaimana hari ini? Siapa yang di sini segala sesuatu hujan, gak bisa kemana-mana, mengeluh dan komplain saja. Mari ubah kita
Dari cara kita berbicara dan kita bersikap untuk kita tidak mudah mengeluh dan menyerah. Nah, Tuhan Yesus ketika dia menderita buat kita, bayangkan dia harus memikul salib yang begitu berat, yang begitu besar, melebihi dari tubuhnya. Tapi dia membawanya dan dia rela untuk menanggungnya. Ganjaran keselamatan itu ditanggungkan kepadanya. Karena apa? Karena dia mengasihi kamu. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwasannya Tuhan mau menderita karena dia Tuhan mencintai, mengasihi kamu. Hari ini mari renungkan kembali bagaimana Tuhan Yesus menderita demi kamu dan kita, bahkan umat manusia. Tuhan Yesus menderita, dia rela disalibkan untuk menebus dosa dan pelanggaran kita, bukan dosa dan pelanggarannya. Yesus disalibkan, Yesus menderita ke dalam dunia ketika Bapa di sorga memberikan kepada kita. Tuhan Yesus rela untuk menanggungnya karena sebuah alasan, yakni dia mengasihi kamu, dia mengasihi umat manusia, dia mengasihi kita semua. Sehingga penebusan boleh dilakukan dan terlaksana di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mau merenungkan dan memaknai kematian Tuhan Yesus dengan dia menderita. Dengan sungguh-sungguh kita menjadi anak-anak yang tidak mudah mengeluh, apalagi menyerah. Walaupun kamu sedang mengalami saat ini hari-hari yang tidak menyenangkan, hari-hari yang berat karena tugas di sekolah, kemudian banyak pekerjaan untuk menolong mama dan papa, mari minta kekuatan dari Tuhan. Dia akan memberikan kamu kekuatan sama seperti Tuhan Yesus ketika dia harus menanggung dosa manusia. Kayu salib yang begitu besar dan berat rela ditanggung di atas tubuhnya untuk dosa manusia. Dosa dan pelanggaran kita lah yang membuat dia harus menderita, datang ke dalam dunia ini. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjalanannya ada banyak orang yang sangat mengasihani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hai putri-putri Sion," di ayat 28 dan 29, "janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri." Maksud Tuhan Yesus di sini adalah bahwa kita anak-anak Tuhan yang nanti mengikut Kristus, jangan pernah kita mudah menyerah ketika kita menghadapi penderitaan. Ketahuilah Tuhan Yesus terlebih dahulu menderita untuk kita semua. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita sebuah kekuatan bahwasannya ketika kamu menderita pada waktunya, percayalah Tuhan akan memberikan kamu kekuatan dan kemenangan. Yesus menderita, Yesus disalibkan karena dia mencintai, dia mengasihi kamu dan kakak. Mari renungkan perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, di mana penderitaan, dosa, kejahatan, sakit penyakit, semua sudah ditanggung lunas di atas Kalvari. Tuhan Yesus membawa kemenangan atas dosa kita. Bukankah Yesus disalibkan karena cintanya? Bukankah dia menderita karena ia harus menanggung buat kamu dan kita semua? Karena itu mari bersyukur, berterima kasihlah, dan jadilah anak-anak Tuhan yang tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, apalagi kita meninggalkan Tuhan, kita lelah, dan kita pada akhirnya tidak lagi setia mengikut Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini jadilah saksi-saksi kemenangan atas penderitaan Kristus, maka penebusan dosa manusia boleh terlaksana. Misi Kristus di tengah dunia boleh dilakukan. Kiranya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan,
Bersama-sama kita memperingati penderitaan Tuhan Yesus dengan Kristus Tuhan disalibkan karena Dia mencintai, mengasihi semua manusia, termasuk kamu, orang tua, orang-orang di sekitarmu, dan kita semua. Dan kiranya selamat untuk menyongsong bersama-sama untuk Good Friday, Jumat Agung, di mana Kristus Tuhan menderita dan Dia disalibkan karena kasih-Nya yang besar untuk umat manusia, dan karena Ia rela menanggung ganjaran keselamatan penebusan dosa bagi umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati untuk anak-anak sekalian. Mari kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan pada minggu ini di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 5 bagian B sampai 5 bagian C. Di sana dikatakan Yesaya 53 ayat 5 bagian B, dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Tuhan Yesus menderita untuk keselamatan bagi umat manusia. Tuhan Yesus disalibkan karena Ia mencintai kamu dan karena Dia rela untuk menebus dosa manusia, Dia menderita. Kita baca sekali lagi dan kita hafalkan ya sepanjang minggu ini. Yesaya 53 ayat 5 bagian B dikatakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan percaya dalam kuasa salib Kristus, dan di sana ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada sukacita besar karena dosa kita sudah ditebus. Kiranya sepanjang minggu ini Tuhan memampukan kita untuk kita mengaplikasikan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang bersukacita, bersyukur, berterima kasih untuk penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali menghafalkannya di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang bagian B sampai selesai. Di sana dikatakan ganjaran keselamatan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kiranya sepanjang minggu ini apapun yang adik-adik saat ini alami, baik itu karena sedang sakit, percayalah oleh kuasa bilur-bilurnya adik-adik menjadi sembuh. Tuhan tidak pernah membiarkan kamu menderita. Hari-hari ini jika adik-adik ada begitu banyak beban, merasa kelelahan karena tugas-tugas sekolah, banyak hal yang dialami, ingat Tuhan peduli padamu. Dia tahu apa yang sedang kamu alami. Tuhan rindu supaya kamu jangan pernah menyerah, dan percayalah Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan akan menyertai. Amin. Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh, tidak mudah mengeluh, tidak pernah berkeluh kesah, dan tidak pernah menyerah walaupun kami harus menderita bagi Kristus. Kalau kami sedang sakit, Tuhan, kami rindu, Tuhan tolong berikan kekuatan dan Tuhan berikan kesembuhan. Kalau kami di dalam persoalan masalah yang membuat kami menderita, kami percaya Tuhan memberikan kemenangan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk makna penderitaan Kristus dalam pengorbanan salib Tuhan.
Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami agar menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi Kristus di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik boleh memberikan persembahan melalui kris yang akan muncul di layar kaca adik-adik ataupun transfer melalui rekening Gereja Kubdikuit. Nah, adik-adik boleh minta tolong mama dan papa ya untuk kamu boleh memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Kubdikuit. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik kita akan memberikan persembahan, kita akan angkat pujian berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau bila sekarang Tuhan pasti datang memberkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, bila yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau pilih bila sekarang Tuhan pasti datang memberkati kau selamanya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Nah, saat ini kita sudah berada di akhir ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita boleh kembali bersama-sama beribadah di channel YouTube KA Kubdikuit. Kita mau bersama-sama untuk memuji Tuhan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita, kita mau mengangkat pujian. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kita bersama-sama berdoa meminta berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan boleh menyertai dalam rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Memberkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini. Memberkati dalam sekolah mereka, kesehatan mereka, orang tua mereka. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami minggu depan dalam ibadah online KA Kubdikuit. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.